Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi di channelnya Flower Family Fun. Bagi yang baru pertama kali berkunjung, ini adalah channel untuk tempat saya berbagi pengalaman dalam merawat anggrek. Nah, di depan kita ini ada sebuah tempat perawatan anggrek yang lagi sakit nih penonton. Ya, dan ini saya kasih nama sebagai emergency room. Serius ya namanya ya, emergency room. Jadi disinilah saya merawat dengan intensif anggrek yang sakit ya. Dalam hal ini yang akarnya rusak, akarnya hilang, jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah 1 bulan lebih, progresnya baik, sudah mulai banyak sekali akar yang tumbuh ya, dan ini membuat saya senang banget karena insya Allah setelahnya anggrek yang sudah normal akan saya tanam secara biasa ya, seperti halnya anggrek-anggrek yang lain yang sehat. Dan sebelum saya teruskan lagi, saya akan infokan bahwa insya Allah setelah video ini ya, insya Allah besok akan saya upload video penjelasan lengkap tentang mini greenhouse dan eh, emergency room, dan ini atas permintaan salah satu penonton yang setia ya. Ditunggu aja ya penonton. Nah, tadi kalau ada saya sebut mini greenhouse, inilah dia yang namanya mini greenhouse penonton ya. Jadi di samping ada emergency room, saya juga membuat suatu tempat perawatan khusus yang namanya mini greenhouse. Ini kebanyakan saya fungsikan untuk stem-stem yang stem-stem yang sudah tua untuk menumbuhkan keiki. Jadi biasanya saya tempatkan stem-stem itu atau pseudobulb itu ke mini greenhouse ini ya. Dan ini prinsipnya sama ya penonton, antara mini greenhouse dengan emergency room. Cuma bedanya kalau mini greenhouse ini lebih individual, hanya sendiri-sendiri ya tempatnya. Kalau emergency room kan bareng-bareng ya bersama anggrek-anggrek yang lain. Oke, untuk video kali ini saya pengen kasih eh, sesuatu yang baru nih untuk penonton ya. Eh, ini didasari atas pengalaman saya pribadi juga ya penonton. Jadi karena penempatan mini greenhouse atau emergency room ini memerlukan ruang yang khusus ya. Artinya gini nih, kita kan nggak bisa ya naruh emergency room seperti ini di pelataran pelataran teras kita ya, atau mungkin bagi yang lahannya sangat terbatas ditaruh di dalam rumah gitu ya. Jadi berangkat dari situlah saya membuat suatu wadah, suatu media untuk menempatkan anggrek yang sakit ya, yang seperti ini nih, yang nggak ada akarnya, tapi di wadah yang lebih cantik ya, yang lebih proporsional untuk kita tempatkan di dalam rumah atau di teras rumah kita ya. Karena kan kalau kita taruh di teras rumah kita botol-botol seperti ini ya, kelihatannya mungkin kurang indah, kurang cantik, kurang bagus gitu ya. Maka itu saya berpikir untuk membuat suatu wadah yang lebih baik. Ikuti ya penonton. Oke, selain karena saya pengen punya wadah perawatan yang cantik, yang menarik, selain itu juga alasannya karena ini ya, Kelia saya yang satu ini agak bandel nih penonton ya. Sementara teman-teman yang lain dalam perawatan 1 bulan lebih di emergency room atau di mini greenhouse itu sudah menampakkan progres ya. Ada yang sudah keluar akar ya. Tapi yang ini nih sama sekali belum mengeluarkan akar. Maka itu saya terpikir untuk merawatnya secara individual sama seperti mini greenhouse, tapi ini beda ya. Tempatnya lebih cantik. Kita bisa tempatkan di dalam rumah. Sebelum kita lihat gimana saya buat wadah yang cantik untuk perawatan Cattleya yang belum numbuh akar ini, kita lihat dulu ya. Sebelumnya Cattleya itu ada di sini nih ya penonton, di botol mineral yang saya belah dua dan kemudian dengan posisi terbalik bagian atasnya ya. Di dalamnya saya kasih moss yang lembab.
Dan kebayang nggak penonton, botol mineral tadi kita letakkan di dalam rumah kita ya, atau di teras. Kan kurang cantik ya penonton? Beda banget dengan pot yang ini. Kita tetap bisa meletakkan anggrek kita sekalipun dia sedang sakit di dalam rumah ya, karena penampilannya indah ya, wajar. Nggak hanya botol mineral ditaruh di teras rumah. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Baik penonton, kita mulai aja membuat wadah pengganti botol mineral. Di sini saya pakai pot tanah liat ya. Bisa diganti dengan pot apa aja. Yang penting nanti wadah plastik di dalam dengan kawat itu disesuaikan ya ukurannya supaya bisa stabil anggreknya. Nah, untuk penggunaan kawat juga yang agak tebel ya penonton ya, supaya nggak gampang meleot. Oke, kita bicara tentang wadah plastik di dalamnya. Fungsinya adalah untuk menjaga kelembaban, kemudian kita harapkan bisa menumbuhkan akar ya, insya Allah. Nah, wadah plastik ini diisi dengan pecahan batu dan sedikit air ya, sehingga tetap lembab, dan kita tutup dengan tutup wadahnya itu yang atasnya kita bolongi ya. Kenapa kita bolongi? Karena untuk masuk plant anggrek kita itu ya, dan kita membolonginya nggak besar-besar ya, karena menjaga supaya penguapan itu tidak terlalu banyak keluar. Nah, kemudian kita pasang kawatnya nih penonton ya. Fungsinya kawat adalah untuk menjaga kestabilan plant supaya tidak meleot-meleot, tidak jatuh ya. Nah, nanti bisa kita ikat dengan benang, dengan kawat juga, atau dengan karet gelang. Kalau saya sih pakai karet gelang penonton ya, karena lebih elastis. Oke, sekarang waktunya kita mengikat dulu ya. Kemudian bagaimana cara perawatannya setelah ini? Kita bisa mengecek mousnya ya. Kalau misalnya mousnya sudah mengering, kita bisa tambahkan air di batu-batunya itu ya, dan kemudian bagian atasnya kita bisa spray. Dengan apa kita menspraynya? Kalau saya menggunakan air lidah buaya ya. Saya tidak menggunakan pupuk yang chemical dulu ya penonton, maksudnya pupuk yang pabrikan dulu ya, karena dikhawatirkan akan gosong nanti itu bagian apa tuh namanya, apa tempatnya rizoma itu loh penonton, apa ya, tempat akarnya itu nanti akan gosong kalau kena pupuk kimia. Jadi saya menggunakan organik ya, dalam hal ini lidah buaya. Cara membuatnya adalah lidah buaya dicampur air, ntar kita blender ya gitu ya penonton, baru kemudian kita spraykan di bagian daun dan pseudobalb aja. Untuk informasi bahwa daun itu sangat baik sekali menyerap nutrisi ya, dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain seperti bagian akar. Jadi kalau kita spraykan ke bagian daun itu kita harapkan lebih maksimal penyerapan nutrisinya. Nah, kita bisa lihat di situ ya, kawatnya mencantol di situ ya supaya stabil. Oke penonton, saya harapkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih sekali sudah bergabung dengan channel Flower Family Fun. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.